Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kembali lagi kita membacakan hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan tentang nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Ini penting untuk kita ketahui karena wudu merupakan syartu sihhatis shalah, syarat sahnya salat, sehingga jika wudu kita batal tanpa kita sadari, maka memungkinkan juga melazimkan salat kita enggak sah. Karena Rasulullah pernah bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas hingga dia wudu. Sekarang orang ini sudah wudu, cuma qadarullah ada sesuatu yang membatalkan wudunya. Sementara dia enggak paham ini pembatal wudu. Maka pentingnya kita untuk mempelajarinya agar terangkat kejahilan kita, kebodohan kita tentangnya. Sudah berlalu pada pembahasan sebelumnya, di antara nawaqidul wudu adalah ma kharaja min sabilaini, apa yang keluar dari dua lobang kemaluan dan lobang dubur. Sudah berlalu tentang tentang madhi, wadi, baul, kemudian darah istihadah, darah nifas, darah haid. Adapun tentang tidur ini sudah kita jelaskan panjang lebar, di mana dia masih madhannatu naqidul wudu, masih diduga. Nanti akan hadis menjelaskan lagi tentang hal ini. An Aisyata anna an-nabiyya qabbala ba'dha nisa'ihi thumma kharaja ila sholati wa lam yatawadda. Akhrajahu Ahmad wa dha'afahu al-Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi mencium sebagian istrinya, kemudian dia keluar untuk salat sementara dia tidak wudu. Hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad dalam kitab Musnadnya, dan hadis ini didoifkan oleh Imam Al-Bukhari. Kenapa Imam Bukhari mendoifkan hadis ini? Karena ada dua alasan, Pak. Alasan yang pertama bahwa yang meriwayatkan dari Aisyah bukanlah Urwa bin Zubair, tapi Urwa Al-Muzani. Kemudian yang meriwayatkan dari Urwah Al-Muzani ini namanya Habib ibnu Abi Sabit. Dia tidak mendengar langsung dari dari Urwah, sehingga hadis ini dihukumi inqita, ada yang terputus di dalam di dalam sanadnya. Ini alasan kenapa hadis ini didoifkan oleh Imam Bukhari. Tapi meskipun hadis ini doif secara sanad, Pak, tapi dia sahih dari sisi matan, di mana hadis ini dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain. Hadis yang sahih diantaranya adalah takala Aisyah radhiyallahu an tidur di malam hari, kemudian kakinya itu menghadap kiblat. Rasulullah salat malam. Apabila Rasulullah sujud, kata Aisyah, dia menyentuh kakiku. Kemudian aku tekuk lagi kedua kakiku agar agar dia tidak terhalangi. Ketika dia berdiri untuk sholat lagi, saya bentangkan lagi. Ini menunjukkan bahwa menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudu. Para ulama berdalil dengan hadis ini seperti Abu Hanifah, Imam Ahmad, Ibnu Qudamah dan yang lainnya, bahwa menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudu.
Apakah istri sendiri atau mahram kita, ataukah orang lain? Ataukah wanita lain kita sentuh, mungkin nggak sengaja nyentuh perempuan, maka ini tidak membatalkan wudu kita berdasarkan hadis ini. Adapun ulama yang lain seperti Imam Syafi'i menganggap bahwa menyentuh perempuan itu membatalkan wudu. Apa dalil yang digunakan oleh madhab Syafi'iyah? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah. Aula mastumun nisa, atau engkau menyentuh perempuan. Nah, Syafi'i dan ulama-ulama mazhab Syafi'i menganggap bahwa menyentuh di sini adalah menyentuh dengan tangan. Sehingga menyentuh wanita membatalkan wudu. Adapun Ibnu Abbas radhiyallahu an menafsirkan lamas di sini adalah jima. Bukan bukan menyentuh dengan tangan. Ini pendapat Pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga ada yang memperinci. Apa perinciannya? Apabila menyentuh perempuan dengan syahwat, maka ini membatalkan wudu. Karena biasanya kalau kita menyentuh dengan syahwat, otomatis itu ada cairan yang keluar. Tanpa kita rasa kok ada yang licin-licin di bawah ini, maka itu madhi. Kalau sekiranya menyentuh tanpa syahwat, maka tidak membatalkan wudu. Ini pendapat Imam Malik dan sebagian ulama terdahulu atau ulama salaf. Tanpa itu perinciannya. Jadi dalam permasalahan ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang menganggap bahwa menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudu. Ada juga yang menganggap ini membatalkan wudu. Ada juga yang memperinci, yaitu jika menyentuhnya dengan syahwat maka batal wudu. Jika tidak menyentuhnya dengan syahwat maka tidak batal wudu. Silakan Bapak mau yang mana? Karena ini adalah ijtihad. Permasalahan ini dibangun di atas pemahaman yang tidak bisa membatalkan satu sama lain, ngeyel-ngeyelan gitu untuk mengokohkan pendapatnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un am la fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Hadis ini sebab keluarnya yaitu tatkala ada seorang pemuda menyampaikan kepada Rasulullah bahwa di saat dia sholat sepertinya ada sesuatu yang keluar dari duburnya. Ada rasa-rasa keluar kayak angin-angin kecil gitu keluar. Apakah saya batalkan sholat dengan sebab keluarnya sesuatu dari dubur saya ini? Maka kata Rasulullah memberikan kaidah umum kepadanya, jangan buru-buru membatalkan sholatmu. Kapan? Hatta yasma'a sautan, hingga engkau mendengar suara, tut gitu ada suara, keluar, baru batalkan. Au yajidarihan, atau engkau mendapati bau kentut, barulah engkau batalkan sholatmu. Ini menunjukkan bahwa kentut itu naqidul wudu, membatalkan wudu sekaligus membatalkan sholat. Jika di tengah sholat kita ada sesuatu yang keluar dan itu mabniun alal yakin, kita yakin bahwa ini kentut. Mafhumnya, pemahamannya, kalau itu sesuatu yang meragukan, kayak ada yang keluar, maka jangan buru-buru batalin sholat. Maka dari sini ulama membuat kaidah besar, yaitu al-yakinu la yazulu bisyak.
Keyakinan itu tidak bisa digugurkan, dibatalkan dengan keraguan-raguan. Paham? Kaidah ini nanti Pak menjawab segala was-was, keraguan-raguan yang dibisikin oleh setan luka. Namanya apa? Setan luka sering memberikan was-was kepada kita. Baru mau takbir, astagfirullah, saya sudah udah atau belum ya? Paham? Dia baru mau melakukan sesuatu, dibisikin lagi, kayaknya kamu belum itu deh. Maka bangun dulu di atas keyakinan, saya sudah udu. Sehingga ini nanti menepis keraguan-raguan yang dibisikin oleh setan. Ketika ketemu akhwat, ini istri saya atau bukan ya? Gimana Pak kira-kira? Paham? Kalau Anda belum menikah, jangan ngaku-ngaku punya punya istri. Al aslu baqa'u ala ma kana alaih. Ini cabang dari kaidah ini. Hukum asal membiarkan sebagaimana asalnya. Paham? Kalau tadi Anda sudah udu Pak, terus datang keraguan-raguan, maka sudah Anda sudah udu. Kalau Anda memang sebelumnya belum udu, terus datang keraguan-raguan itu, ya sudah, berarti yang yakin itu adalah Anda belum udu. Sekarang nih, Bapak tadi sudah sholat maghrib kan? Sudah sholat maghrib 3 rakaat. Sekarang datang setan luka nih, memberikan was-was. Kayaknya Bapak belum sholat deh tadi. Coba ini, kayaknya belum sholat. Diberikan keraguan-raguan, maka bangunlah di atas keyakinan bahwa Anda sudah sholat. Ini cara menepis was-was syaitan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi kapan kita menjadi yakin? Ketika ada sesuatu yang keluar dari dubur kita, maka ada 2 penentu, yaitu ada suara yang terdengar atau ada bau yang tercium. Kalau sekiranya bau ketek yang tercium, bukan kentut itu, tapi bau badan. Kalau kita Pak di Indonesia ini ya biasa saja, kalau keluar ada sesuatu trut gitu, suara kentut keluar, biasa, nggak terlalu aib ya. Kalau orang Arab itu Pak, itu sangat aib banget. Kalau ada seorang yang kentut di dekatnya dan suaranya besar gitu, ini sangat memalukan. Nah, ini uruf mereka, adat kebiasaan mereka menganggap aib kalau menyuarakan, membesarkan suara kentutnya. Jadi memang usaha keras nahan biar keluarnya itu slow, nggak terlalu Itu kalau di kalangan orang Arab. Jadi Bapak nanti nggak dapati kalau umroh atau haji, nggak dapati orang Arab itu terus gitu kentut, karena bagi mereka ini adalah aib. Maka dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwa kentut itu nakidul udu, membatalkan udu. Antolqi ibni Ali radhiyallahu anhu qala rajulun masistu dzakari aw qala rajulu yamassu dzakarahu fi shalah alaihi uduun faqala an-nabiyyu la innama huwa bid'atum minkah. Dari Tolqi ibni Ali berkata seseorang kepada Rasulullah, masistu dzakari, aku sentuh kemaluanku dengan tangan. Atau seorang laki-laki mengatakan kepada Rasulullah, aku menyentuh kemaluanku dengan tangan di saat sholat. Apakah ada kewajiban wudu bagiku? Maka kata Nabi, tidak ada kewajiban. Karena itu bagian dari anggota tubuhmu. Sama aja kamu menyentuh tangan, menyentuh wajahmu, lehermu dan yang lainnya. Wa qala Ibnu Madini huwa ahsanu min hadisi Busrah. Jadi hadis ini Pak
menjelaskan kepada kita bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan apa? Wudu. Nanti ada hadis lagi yang menyebutkan setelah ini bahwa menyentuh kemaluan itu membatalkan apa? Wudu. Apakah kemaluan sendiri atau kemaluan istri kita atau kemaluan anak-anak kita membatalkan wudu? Yuk kita bacakan. Terus nanti bagaimana ulama kita apa yang ditempuh untuk menggabungkan menyelesaikan permasalahan ini. Karena apa? Ada madzannatut ta'arud, ada dugaan kontradiksi. Satu menetapkan, satu melarang. Satu mengatakan enggak perlu wudu, satu mengatakan lagi apa? Harus wudu. Ini kan ada dugaan apa, Pak? Ta'arud, kontradiksi. Paham? Contoh seperti ini, Pak. Saya buat hadis nih. Man akala salome dokholal jannah. Barang siapa yang makan salome akan masuk surga. Paham? Ini menetapkan kan keutamaan bagi mereka yang makan salome. Terus saya buat lagi. Man akala salome la yadkhulul jannah. Barang siapa yang makan salome tidak akan masuk surga. Maka dua hadis saya ini apa? Kontradiksi. Satu menetapkan, satu lagi apa? Menafikan, meniadakan. Nah, kita baca dulu hadis Busra, kemudian cara menggabungkannya bagaimana? An Busra binti Safwan anna Rasulullah qala man massa dzakarahu falyatawadda. Akhrajahul khamsa wa sahhahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Kata Rasulullah, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia wudu. Dua hadis ini, Pak, sama-sama sahih. Sama-sama apa? Sama-sama sahih. Lantas bagaimana nih cara mengkompromikan antara dua hadis ini yang kontradiksi? Maka para ulama ketika menemukan ada ayat atau ada hadis, Pak, yang itu ada dugaan kontradiksi, karena kontradiksi itu datang dari apa? Dari pikiran mujtahid, pikiran ulama. Paham? Sementara ayat dengan ayat atau hadis dengan hadis atau ayat dengan hadis itu enggak ada yang kontradiksi, Pak. Ini perlu kita apa? Catat baik-baik bahwa seluruh wahyu tidak ada yang kontradiksi. Tidak ada yang ta'arud. Kenapa? Karena semuanya wahyu minallah, wahyu yang datang dari Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Seandainya Al-Qur'an ini bukan dari sisi Allah, niscaya mereka akan mendapati pertentangan yang banyak di dalamnya. Kita harus yakini dulu bahwa Al-Quran itu tidak ada yang kontradiksi. Hadis juga demikian. Kontradiksi itu muncul dari apa, Pak? Dari pemahaman si ulama atau si mujtahid. Nah, ketika ada dugaan kontradiksi, maka yang ditempuh oleh para ulama ada 4 cara. Cara yang pertama adalah menggabungkan. Kita kasih contoh dulu tentang apa tadi? Tentang makan salome tadi, Pak, ya. Saya tadi ngomong apa? Man akala salome dakhalal jannah. Di tempat yang lain saya berkata lagi apa? Man akala salome la yadkhulul jannah. Maka cara penggabungannya gimana ini? Oh, yang pertama itu saya ucapkan di Balikpapan karena orang Balikpapan hobinya apa? Makan salome. Kalau yang tadi menafikan itu saya ucapkan di daerah lain karena orang sana nggak paham itu salome apa. Paham? Berarti apa? Ini cara penggabungannya sehingga apa? Diamalkan kedua-dua hadis tadi. Ini diamalkan di Balikpapan, yang satunya diamalkan di daerah lain. Paham? Ini cara yang pertama, menggabungkan. Sehingga tidak ada hadis yang ditinggalkan, tapi diamalkan kedua-duanya. Cara yang kedua adalah nasikh dan mansuh.
Hadis kedua menghapus hadis yang pertama. Karena mungkin diketahui apa? Oh, ini yang pertama lebih dahulu keluarnya. Oh, ini yang kedua lebih apa? Lebih terakhir. Paham? Contoh saya mengucapkan hadis yang pertama tadi itu di tahun sekian. Yang ini nih hadis belakangan, menunjukkan bahwa ini menghapus yang sebelumnya. Paham? Ini cara yang kedua, yaitu apa? Nasikh dan mansukh. Saling apa? Menghapus dan dihapus. Berarti apa Pak? Ada yang diamalkan, ada yang tidak diamalkan. Cara yang ketiga adalah tarjih, menguatkan yang satu dengan yang lain. Paham? Contoh saya menguatkan yang pertama. Karena yang kedua ini kurang tepat saya ucapkan. Maka berarti yang kedua enggak dipakai, yang pertama dipakai. Ini apa? Tarjih. Kemudian yang ketiga tawakuf. Tawakuf itu tidak ada yang diamalkan kedua-duanya. Paham? Nah, sekarang kita masuk ke hadis ini, Pak. Hadis antara hadis talqin dengan hadis busrah. Para ulama ada yang menggabungkan kedua hadis ini. Bagaimana cara penggabungannya? Cara penggabungannya adalah hadis tolak ini dibawa kepada menyentuh dengan syahwat. Jika Anda menyentuh kemaluan dengan syahwat, maka membatalkan apa Pak? Membatalkan wudu. Berarti apa? Diamalkan hadis yang pertama. Nah, hadis yang kedua yang yang memerintahkan wudu, tadi terbalik ya. Yang memerintahkan wudu itu dibawa kalau kemana? Ke menyentuhnya dengan apa? Dengan syahwat. Hadis yang tidak menganjurkan untuk wudu, maka ini apa? Dibawa kepada kalau menyentuhnya apa Pak? Tidak dengan syahwat. Paham ini? Ada yang menempuh juga dengan jalan apa? Nasikh dan mansukh. Bahwa hadis busra itu menghapus hukum apa? Hukum hadis talqin. Sehingga yang diamalkan adalah hadis busra. Yaitu jika menyentuh kemaluan maka membatalkan wudu tanpa memandang syahwat atau tidak syahwat. Cara yang ketiga adalah tarjih, yaitu menguatkan salah satu dari dua hadis yang ada. Pak. Jadi karena kedua-duanya sahih, maka ini yang ditempuh. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah qala man asabahu qai'un aw rufa'un aw qalsun aw madhi falyansarif falyatawadda summa liyabni ala salatihi fi dzalika la yatakallam. Hadis ini dhaif. Tidak bisa dijadikan apa? Dijadikan dalil untuk permasalahan ini. An Jabir bin Samurata anna rajulan sa'alan nabiyya atawadda'u min luhumil ghanami qala in syi'ta qala atawadda'u min luhumil ibli qala na'am akhrajahu Muslimun. Dari Jabir bin Samurah bahwasanya ada seorang bertanya kepada Nabi, apakah aku wudu setelah makan daging kambing? Kata Nabi, in syi'ta, jika engkau mau. Dia bertanya lagi, atawadda'u min luhumil ibil,
apakah aku wudu dari setelah makan daging onta? Maka kata Rasulullah, na'am, iya. Maka dari hadis ini kita mengambil pelajaran bahwa memakan daging onta itu membatalkan wudu. Alasannya apa nih? Apakah ada alasan kenapa dibedakan antara daging onta dengan daging kambing? Maka ada ulama yang menyebutkan bahwa ini ta'abbudiyah, perintah yang sifatnya apa? Ibadah, yang tidak ada alasan kenapa diharuskan wudu dari makan onta. Apakah nanti daging ontanya kah, atau jeroannya kah, atau kuahnya kah? Maka semuanya apa Pak? Membatalkan wudu. Apakah itu digoreng, dimasak, dipanggang? Maka ini apa? Membatalkan wudu. Ada hadis yang menyebutkan kenapa memakan daging onta itu membatalkan wudu. Disebutkan karena ini apa? Dari syaitan. Dari apa? Dari syaitan, dan syaitan itu memerintahkan hal-hal yang jelek, dan itu bisa diredam dengan wudu atau dengan air. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah man ghassala maitan falyaktasil wa man hamalahu falyatawadda, akhrajahu Ahmadu wan Nasa'i wa Tirmidzi wa hasanahu. Wa qala Ahmadu la yasihhu fi hadzal babi syai'un. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang memandikan jenazah maka hendaklah mandi, dan barang siapa yang memikul tanduh jenazah maka hendaklah wudu. Tapi kata Imam Ahmad bahwa hadis ini tidak sahih. Tidak bisa dijadikan landasan bahwa memandikan jenazah itu membatalkan wudu. Kemudian memikul keranda mayit gitu ke kuburan, ini membatalkan wudu. Nah, akan tetapi ini permasalahan yang diperselisihkan para ulama tentang hal ini. Jadi di antara ulama yang tidak mengharuskan mandi dan wudu setelah memandikan adalah Al-Imam As-Sun'ani. Beliau berkata, la a'lamu qailan yaqul bi annahu yajibul wudu. Aku tidak mengetahui pendapat yang sahih yang berpendapat bahwa wajib wudu setelah memikul keranda jenazah. Wala yundabu, dan tidak pula disunnahkan. Tidak pula disunnahkan. Maka kembali kepada hukum asal, kalau sekiranya tidak ada yang membatalkan, maka tidak perlu tidak perlu wudu. Ada juga yang menganggap bahwa ia membatalkan karena sesuai dengan dengan zahir atau teks hadis tersebut. An Abdullah bin Abi Bakrin anna fil kitabil ladzi katabahu Rasulullah li Amri ibni Hazmin alla yamassal Qur'ana illa tahirun. Rawahu Malik mursalan wa wasalahun Nasa'i wa Ibnu Hibban wa huwa ma'lulun. Dari Abdullah ibni Abi Bakar
radhiyallahu an, yaitu tentang surat yang Rasulullah kirim kepada Amr bin Hazmin, yang isi surat tersebut bunyinya adalah Allah yamassa, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Tapi hadis ini Pak diperselisihkan para ulama, apakah ini hadisnya sahih ataukah dhaif. Imam Malik rahimahullah menganggap bahwa hadis ini mursal. Apa itu mursal Pak? Mursal itu terputus, di mana ada seorang tabi'in langsung menyampaikan qala Rasulullah. Padahal tabi'in kan mendengarkan dulu dari apa? Dari sahabat. Paham? Dari sahabat. Nah, Abdullah di sini bukanlah Abdullah ibnu Abi Bakar As-Siddiq, tapi Abdullah yang lain itu Abdullah bin Abi Bakri ibni Muhammad. Sementara Abu Bakar As-Siddiq itu namanya adalah Abdullah bin Utsman Al-Kuhafah. Paham Pak? Kita masyhur dengan kunyahnya saja, itu apa? Abu Bakar As-Siddiq. Nama aslinya dia adalah Abdullah bin Utsman Al-Kuhafah. Jadi mereka yang menganggap bahwa hadis ini dhaif, lemah gitu atau tidak bisa diterima, maka mereka tidak mengharuskan wudu pas mau menyentuh Al-Quran. Adapun mereka yang menganggap bahwa hadis ini sahih karena memang ada pendukungnya dari hadis-hadis yang lain, maka mereka mengharuskan setiap mau menyentuh Al-Quran harus suci terlebih dahulu. Karena datang dalam sebagian riwayat Pak, la yamassul Quran illa ala tahrin. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali bersuci terlebih dahulu. Jadi banyak hadis-hadis yang lain yang mendukung tentang permasalahan ini. Demikian juga ucapan para sahabat seperti Salman Al-Farisi dan Abdullah bin Umar menganggap bahwa la ya'lamu lahu minas sahabah, bahwa mereka berpendapat menyentuh Al-Quran itu harus dalam keadaan suci. Dan pendapat kedua sahabat ini tidak diselisih oleh sahabat yang lain, menunjukkan bahwa ini adalah ijma' as-sukuti. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqiah ayat 77 sampai 80, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang yang disucikan. Nah, orang yang disucikan di sini maknanya adalah malaikat, bukan manusia yang bersuci. Dan mushaf yang dimaksud di ayat ini adalah mushaf yang ada di Lauhul Mahfudz. Bukan apa-apa, bukan mushaf yang ada di bumi. Nah, kalau kita menganggap bahwa hadis ini sahih Pak, berarti mengharuskan bagi kita jika menyentuh Al-Quran wudu terlebih dahulu, tanpa nanti memandang apakah ini isi Al-Qur'annya ataukah kertas bagian luar dalamnya ataukah sampulnya. Paham? Taruhlah ini Al-Qur'an Pak ya. Taruhlah ini Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kan terdiri dari apa? Dari sampul luar, kemudian kertas, kemudian tinta, dan yang tertulis di dalamnya.
yang menjadi firman Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang tertulis. Yang ditulis itu adalah firman Allah. Adapun kertasnya, kemudian tintanya untuk menulis, kemudian kulit bagian luar ini yang menyampul mushaf itu, ini semuanya adalah makhluk. Bukan apa? Bukan kalamullah. Tapi karena dia jadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisah, maka luarnya, dalamnya semuanya dianggap apa Pak? Mushaf. Meskipun yang kalamullah itu hanya apa? Hanya yang ditulis. Tintanya, kertasnya, sampul luarnya ini bukan apa? Bukan sifatullah, tapi apa? Makhluk. Sama dengan yang lainnya, sama dengan tisu ini, sama dengan kayu dan yang lainnya. Paham? An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Rawahu Muslimun wa allaqahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu an berkata, adalah Rasulullah mengingat Allah di setiap keadaannya. Di sini Aisyah radhiyallahu an mengabarkan kepada kita Pak, bahwa perbuatan Rasulullah itu yang senantiasa dia lakukan adalah zikir, tanpa memandang dia suci atau tidak, dia habis wudu atau enggak. Pokoknya Rasulullah apa? Zikir terus menerus. Apakah itu zikir dengan lisan, zikir dengan anggota tubuh? Paham? Karena zikir itu Pak, bisa dengan anggota tubuh kita, bisa dengan lisan kita, bisa juga dengan hati kita. Paham? Dengan 3 anggota tubuh kita tadi Pak. Tak kala kita sholat, itu adalah zikir. Aqimis sholata li dzikri. Tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Tak kala kita membaca sesuatu, itu juga zikir. Tak kala kita khusyuk, kemudian tumakninah, kemudian takut berharap kepada Allah, itu adalah zikir juga. Tapi sesuatu yang seharusnya dikerjakan di luaran, jangan Bapak kerjakan di dalam. Paham? Apa maksudnya ini? Maksudnya ketika Bapak zikirnya dengan lisan, jangan pakai dengan hati. Jangan Bapak sambil mencet-mencet apa namanya itu? Yang hitung-hitungan itu. Tak kala kita nyetir mobil mungkin, atau lagi naik motor sambil mencet-mencetin. Terus ditanya, lagi ngapain Pak? Lagi zikir. Kok enggak ada lisannya bergerak sedikit pun? Iya, zikirnya dalam hati. Maka ini layu tabar, tidak dianggap. Paham? Karena ini adalah amalul lisan, amalan lisan. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah. Dia harus apa? Digerakkan lisan kita. Tidak boleh kita apa? Diam saja, tapi apa? Zikirnya dalam hati, enggak diterima. Paham? Nah, zikir dalam hati itu seperti apa? Seperti ikhlas, kemudian takut, berharap, tawakal. Ini apa? Zikir dalam hati kita. Jadi enggak boleh amalan lisan kita masukkan kemana Pak? Ke dalam hati. Jadi harus ada sesuatu yang bergerak dari lisan kita, barulah dianggap. Kalau sekiranya enggak ada orang di kiri kanan kita Pak, silahkan dibesarkan. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Paham? Tapi kalau sekiranya ada orang yang sedang sholat, ada orang juga yang sedang zikir, maka kalau Bapak membesarkan suara, ini membuat tashwish, membuat kerancuan, hilang konsentrasi orang lain. Ini tidak dibolehkan oleh syariat. Tak kala ada sahabat yang dia zikir dengan suara besar Pak, itu ditegur oleh Rasulullah. La tu'dzil mu'minin. Janganlah kalian menyakiti mukmin yang lain dengan suara zikir kalian. Ini sangat mengganggu. Apalagi sampai apa? La ilaha illallah. Paham? Orang yang sedang sholat, apakah itu masbuk atau sholat sunnah, itu terganggu pikirannya Pak. Terganggu apa? Konsentrasinya. Sudah masuk.
Nah, sampai sini barangkali ada yang mau ditanyakan, Pak, silakan. Apa? Menyentuh kemaluan. Iya, menyentuh, memegangnya. Ya, kalau tersentuh kan nggak sengaja ya, paham? Menyentuhnya, ingin membacanya gitu, atau membawanya ke sesuatu tempat, memindahkannya. Ini apa? Menyentuh mushaf. Nah, demikian subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.